Amerika hanya menerima daging yang disembelih. Yang ngomong itu adalah pemilik green ham yang Anda temuin di Australia. Iya. You can confirm. I can give you the numbers. Karena daging yang disembelih wangi, Betul. bersih, Iya. nggak ada darah. Dan setelah Anda baca, itulah standar WHO, standar WHO, PBB. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe Haikal ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum Ustazuna. 4 kali kita janjian Be. Qadarullah masyafa'al. Ampun. UMKM butuh Anda. Dan apresiasi dari Okta, founder Almas, karena udah dibantu. Karena Anda banyak bantu UMKM, Anda banyak bantu pengusaha-pengusaha tentang sertifikasi. Biiznillah. Iya, Dengan iya. izin Allah. Betul Be. Cuma kan memang ikhtiarnya kan lewat Babe Haikal. Lebih. Mantap. Kenapa saya undang ke sini? Karena statement beliau. Langsung kita nggak usah pakai basa-basi lah. Langsung mungkin terserah lah mau narasinya klarifikasi, mau sebenarnya nggak cuma beliau sih. Menurut saya sih hanya kecil sekali ya kalau untuk bahas beginian. Ada yang lebih besar Be. Ya kan itu rakyat Indonesia terutama UMKM pengusaha yang memang sangat bersentuhan dengan sertifikasi halal. Lebih. Dan banyak pedagang-pedagang kecil. Saya punya teman-teman warteg loh Be. Sih. Waduh, banyak, kayaknya Anda harus punya peran di sini, Be. Siap. Saya mau bilang tanggung jawab kayaknya terlalu berat ya, tapi kawan-kawan warteg, aduh sedih. Ntar saya ceritain deh. Emang kewajiban kita. Nah, kesian mereka. Jujur, warteg bisa halal nggak? Halal. Boleh ada regulasinya? Nanti kita bahas. Gitu. Nanti kita bahas. Babe PR banyak pokoknya hari ini, Be ya. Siap, dan memang selalu kita kerja 1 minggu 7 hari. 1 minggu 7 hari. Iya. Full. Kemarin nih kita video call ya nggak sempat kesini, Babe. Oh iya. Itu sambilan. Tumpukan kertas dan pagi-pagi belum pulang itu apa itu? Itu dia contohnya. Sabtu Ahad kita masih kerja. Kita nggak pernah perih. Ada libur dong harusnya. Nggak ada. Buat saya nggak ada. Karena buat saya tuh tiap hari itu adalah keceriaan. Dan itu buat saya keceriaan. Sabtu saya keliling mall. Ngapain? Sambil jalan-jalan sama anak-anak keliling mall. Belum halal. Pak, daftar dong. Babe, daftar dong, gampang. Mari handphonenya, install coba. Install halalnya, masuk ke si halal. Deh, isi KTP, NIB, menu ente, kelar. Bayar kan 1 miliar, Okta kena 1 miliar tuh Almas sama Kebuli Abuya. Itulah kalau umpamanya pakai oknum, pakai calo. Kan kita kagak tahu dia oknum apa calo, Be. Caranya, Oh, hubungi kami. iya. Masuk ke web kami. Itu dia. Bang, Ustadku. Gimana, Bang? Motivatorku. Aduh, Segalanya. jangan dong, Be. Jangan. Gini. Ada 60 juta pengusaha di Indonesia. Yeah. Tolong jangan dibilang pelaku usaha, karena pelaku kriminal, pelaku kejahatan, pelaku korupsi, pelaku konotasinya jelek. Jadi saya bilang pengusaha. 60 juta pengusaha. Ya kan? Iya. Betul. 60 juta pengusaha itu yang sekarang baru sadar halal baru 2.900.000. Jauh banget. Of course. Kita udah marketing tiap hari, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Di mana-mana udah kita sampaikan, di tiap televisi kita sampaikan. Apa alasan mereka? Tunggu 2026, Be. Kenapa? Karena baru wajib jatuh kepada pengusaha UMKM itu 2026. Oh iya, yang beritanya itu rame itu. Sekarang saya tanya, misalnya, ini Cleo kan udah halal ya. Kita ambil contoh ya. Misalnya Cleo belum halal. Dan dia bilang sama saya, Be, ntar aja 2026. Anda bilang, ente berani jamin gak ini udah laku sebelum 2026? Oh ya, gak berani jamin lah. Yes, kalau umpamanya ini masih ada 2026 dan tidak ada logo halal maupun tidak ada logo non halal, ini barang jadi ilegal, bro. Tuh barang masuk. Paham, ini rame nih kemarin nih. Tuh masuk tuh barang. Dia potongan. Ini kesian nih. Mufti mana Mufti? Kesian banget nih orang. Ribut nih rame deh. Kenapa Mufti? Coba deh. Tapi dia korban. Loh, ini orang korban dari wartawan yang potong kata-kata aneh, langsung wawancara dia. Aneh bisa ngerti dia bilang kebijakan yang sebelum kalau betul begini. Karena nggak begini. Ya soalnya rame katanya Mufti bilang
kebijakan yang Babe bikin nih sembrono katanya terkait BPJPH ancam ilegalkan produk yang tak punya sertifikasi halal. Betul kalau umpamanya berita ini ada. Ternyata berita ini nggak ada. Berita ini hanya dibuat oleh wartawan yang nggak bertanggung jawab. Dan wartawan itu demen yang adu domba. Dan disampaikanlah ke dia. Dan dia juga demen nggak pakai konfirmasi ke kita. Anda telepon PDIP. Disebut noh fraksinya. Nggak apa-apa kan PDIP. Anda telepon melalui temennya, melalui yang mana. Bilangin Mufti dong. Masa percaya sama potongan berita? Gitu Ji. Iya juga ya. Iyalah. Langsung ditelan mentah-mentah. Iya. Ditelan mentah-mentah. Coba kita runut dulu deh, runut deh. Kan logikanya kan ngomong pasti kan biasanya ada landasan. Nanti kita runutin dulu nih. Ini kan muncul di permukaan, tapi Babe nyampe ya video-video yang beredar ya. Kan seolah-olah mengutip Haikal Hasan .2 produk itu. Gini, Anda ceritain ya. Nah ini. Produk tanpa label halal terancam sanksi pidana mulai Oktober 2026. Dipotong lagi oleh Ina. Banyak nyerang nih, mantap nih. Iya, kita media darling serang mulu. Makanya ini harus clear gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Babe ngomong apa sebenarnya? Begini, menurut Undang-Undang 33 2014 dan PP 42 2024. Oke. Saya bacain pasal 4. Oke. Produk, dalam arti produk itu di pasal 1 disebut produk itu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya. Ya. Ya. Termasuk sampo, odol, deodoran, termasuk tuh. Yang nempel di kulit dah, sepatu, tas dan sebagainya masuk ya. Pasal 4 bilang begini. Produk yang didistribusikan, diperjualbelikan yang termasuk masuk ya dari luar negeri masuk ke Indonesia dan yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Wajib bersertifikat halal. Ayat 1. Ya. Ayat 2. Produk yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari ayat 1. Jadi nggak wajib. Ayat 3. Produk yang dikategorikan tidak halal wajib diberi keterangan tidak halal. Yang aneh bilang kalau ini produk nggak ada kata halal, nggak ada kata non halal, bahkan nggak ada ingredients, nggak ada expired date, nggak ada BPOM, nggak ada segalanya. Ini produk ilegal. That's it. Ya wajar ya memang ya. Memang begitu. Legalitasnya. Memang begitu. Nggak mungkin lah keluar dari mulut saya kata-kata yang kayak begitu. Nggak mungkin. I guarantee you. Pak Mufti. Kesian. Korban. Padahal dia tahu HP aneh. Dia nggak konfirmasi. Mestinya konfirmasi. Bener ngomong gini gitu dong. Takut nggak dibalas kali Babe sibuk. Enggak juga. Rupanya kan ini kan wartawan suka nyodok-nyodok aja. Pak bagaimana menurut ini? Wah bener begitu. Ya itu kebijakan sembrono dong. Aneh bisa ngerti kalau wartawan ngomong kayak gitu dan dia langsung spontan bisa ngerti. Tapi memang harusnya beliau kalau WA Babe Haikal Hasan langsung beliau ini kesibukannya beliau saya WA selalu dibalas langsung. Aneh langsung WA-an PDIP-nya sekalian. Nih anak buah ente nih di komisi nih, aneh bilang gimana sih masa nggak konfirmasi sama gue gitu. Oke, berarti clear ya di sini ya. Very clear. Pak Mufti, love you. Hey, asik nih damai-damai begini kan. Kita pengen negara ini benar-benar maju biar cepat tumbuh gitu loh ekonominya gitu loh, Be. Betul Ji, Maaf ya kadang-kadang Ji kita orang Betawi kan kalau ngomong jaji doang. Iya, aman. Teman-teman kita juga manggilnya begitulah sama kita gitu. Clear semuanya. Very clear. Artinya, tahu nggak ada salah seorang pengusaha tajir men dah, very tajir dah gitu ya. Mungkin 20 besar orang kaya di Indonesia deh. WA aneh bilang begini, Babe apa kabar? Baik om, aneh bilang gitu. Babe, saya kalau mau minum bir atau makan babi, saya berarti harus ke Singapura dong. Loh, nggak gitu om. Kan Babe bilang ilegal. Ini 20 besar orang kaya Indonesia nih. Anda bilang, nggak gitu om. Kita tuh negara Pancasila om. Semua dilindungi. Alkohol boleh om di Indonesia. Asal dicantumkan berapa persen om. Babi boleh dong beredar om. Asal dikatakan konten pork gitu loh mengandung babi. Oh gitu. Saya lihat Babe statementnya nggak gitu. Anda lurusin lagi om. Yang saya maksud adalah barang-barang itu di Indonesia mesti dikategorikan
halal atau non halal gitu loh Om. Kalau nggak ada kata halal, nggak ada kata non halal, ya jelas dong ini ilegal. Karena apa? Karena ada undang-undang yang ngatur 33 2014 sama 42 2024. Saya bekerja berbuat hanya berdasarkan undang-undang gitu. Oke, ntar salah lagi Be. Misalnya pengusaha tadi adalah orang Islam, Muslim, ntar sangkanya Babe malah menyarankan makan babi. Salah lagi minta media. Yang penting tulis mengandung babi. Kalau dia mau makan urusan dia sama Tuhannya. Iya benar. Gitu ya Kak. Iya benar. Clear, asik nih ngomong sama Babe. Berarti satu-satu kita runut ya Be ya. Siap. Misalnya tadi masalah produk yang ilegal apa tidaknya apa segala macamnya ini udah clear satu-satu. Nah, mengenai sertifikasi halal kita bahas di situ dulu Be. Ini aku tertarik di situ. Yaitu terkait benar-benar totally free berarti ya. Tidak ada gimana cara ngimbau buat teman-teman semua jangan sampai akhirnya mereka kena oknum atau mungkin saya mau ngomong agak tajam nih Be. Soalnya bisa jadi kan ya mungkin jangan-jangan anak buah Anda juga bermain oknum ini gitu loh. Ya. Ngakunya dari kerja di sini, kerja di situ gitu. Oke. Itu terus yang terjadi loh Be. Kita antisipasi dengan cara sosialisasi. Oke. Kepada para pengusaha. Pengusaha yang belum halal daftar dan hanya satu pintu namanya Badan Halal. Nah, ini harus tersosialisasi nih. Tulis di deskripsi nanti ya. Apa websitenya ada kan? Ada. Satu-satunya yang diakui oleh negara kita adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Satu-satunya logo yang diakui ya seperti logo halal. Satu-satunya, tidak ada logo lain, tidak ada proses lain. Masuk ke dalam si halal, namanya Halal Max atau si halal, dalamnya si halal, masuk ke sana dan kemudian Anda proses dengan sangat mudah. Ketik KTP-nya, ketik NIB-nya, kelar udah. Dipandu, ingredient apa? Misalnya restoran, alamatnya di mana, semua di mana, itu tidak perlu diketik. Hanya di foto KTP, itu automatically kita pakai AI, langsung nama KTP semua langsung tercatat. Nah, ini kita potong bagian ini ya. Automatically. Ini kita potong bagian ini, kita sebar clippersnya di TikTok biar tersosialisasi gitu loh. 60 juta pengusaha, baru 2,3, baru 3 juta lah, 2,8, 3 juta. Duh, jauh banget lagi. Jauh. Bahkan UMKM 64, Be. 64 juta. Tadi Babe ngerangkum 60 jutaan kan, 64 tuh. Nah, itu termasuk dengan pengusaha tekstil, garment, kosmetik, di situ semua. Kalau kulinernya kurang lebih 12 sampai 13 juta pengusaha kuliner. UMKM kuliner. Jadi yang 64 itu datanya Anda breakdown. Kurang lebih 20-an% yang makanan. Selebihnya itu campuran. Ada tekstil, ada umroh juga, ada pengusaha kemasan juga, ada pengusaha jasa juga, macam-macam. Loh, jadi semua tuh kalau garment tuh berarti kainnya harus ada cap halalnya. Absolutely yes, brother. Karena itu ente pakai buat sholat, Ji. Oh iya benar. Makanya Pak Presiden milih beliau menjadi kepala badan, itu kan menteri juga sama lah ya. Ya setingkat menteri. Pak Menteri, ya kan. Menteri. Makanya paham dan kritis sekali mengenai kehalalan ini apa segala macam. Visionernya Pak Prabowo tuh luar biasa. Dia tahu apa yang terjadi di dunia. Dan kita termasuk terlambat kalau baru sekarang. Amerika telah menerapkan jauh-jauh hari. Bahkan di Amerika sudah ini sejak tahun 80-an. Tahun 92, Anda pertama kali berangkat untuk WA Port Western Australia dulu. Itu di pesawat sudah ada makanan halal di Qantas. Tahun 92. US? Iya, dia di Australia. Australia nih. Maaf ya, negara yang non muslim kan ibaratnya. Itu dia. Anda sering cerita tuh di sambutan aneh bahwa aneh dikasih makanan halal khusus. Coba bayangin. Tahun 92 yang sampai sekarang belum kita temuin di pesawat-pesawat kita. Bisa begitu. Kita terlambat juga. Kita mayoritas muslim padahal. Come on. Anda baru pulang dari Rusia, Ji. Di Rusia semua sapi disembelih. Nggak ada yang stunning bolt. Nggak ada yang cetong kayak di Mare. Tahu. Di sini tembak ada. Kan viral tuh videonya tuh. Iya. Nggak ada di Rusia. Aneh datang sendiri. Nggak punya kita begitu. Ada di Australia masih ada kerangkeng yang ini non halal, ini halal. Yang halal sembelih, yang non halal di captive stunning bolt dan sebagainya non halal. Ada dipisahin. Waktu aneh ke Rusia, aneh tanya sama Miratorg namanya, yang non halal di mana? No, we do not use the non halal.
All of our product is halal. Wallah. Rusia, Ji. Top. Sebentar, maaf dipotong, Be. Tapi penyelesaiannya agak fikih dikit ya? Iya. Secara apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua pemotongnya dari Tajikistan, dari Tartar, dari Belarus, itu semua Muslim. I meet them, I talk with them, I pray with them. Pak Prabowo berarti benar-benar serius banget ya? Come on. Very serious, very professional, very visioner. Dia tahu apa yang terjadi di dunia. Cina, ente datang deh ke Shanghai. Every restaurant put halal it. Come on, Ji. Come on. Okay. Wake up, Indonesia. Halal is not for Muslim only. Yeah. Halal is symbol of health, symbol of clean, symbol of quality of food. Halal for everybody. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, kata Tuhan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Arab, Cina, Korea, kan? Sunda, Jawa. Manusia, makan yang halal, kata Tuhan. Okay. Halal for everybody, Ji. Halal is transparency, traceability, and trustability. Halal is lifestyle. Halal is modern civilization. Wake up. Negara pertama di dunia yang penghasil produk halal, tebak? China. China ya? 20,8 billion US dollar. Billion US dollar. Tuh, China memproduksi makanan halal. This is economical scale. Yeah. Wah, guys, ini merinding banget loh. Maksudnya kita jangan alergi denger kata halal langsung. Kenapa jadi Islamisasi ini? Nggak ada. Lu halal sorga, nggak halal neraka. Dah ilah. Kayak lu panitia aja. 17-an kali ya panitia. Makanya. Nggak. Come on, Ji. Wake up, wake up everybody. Wake up. Oke. Keren. Berarti nggak salah dong influencer namanya Ibnu Wardani waktu itu sempat viral begitu beliau punya brand hijab sama istrinya siapa namanya? Lita ya. Ya kan itu kan ada sebuah pameran kalau nggak salah ya. Iya Nu ya, gue lupa video lu tuh yang viral tuh Nu. Habis itu digoreng lah, bukan kegoreng ya, sempat rame. Ada Pak Menteri ya, Pak Menteri Perdagangan atau apa, maaf kalau saya salah, karena beliau waktu itu lagi kunjungan ke situ karena undangan apa segala macam kan untuk ke event tersebut. Ibnu nih, influencer kita besar namanya di TikTok gitu ya, nyamperin, Pak izin Pak, begini. Saya perkenalkan saya ini, kurang lebih begitulah. Saya punya brand hijab. Nah hijab ini adalah hijab halal, satu-satunya halal yang pertama di Indonesia atau apalah gitu ya. Sorry kalau gue salah Nu. Tiba-tiba sama netizen sorry tuh saya nih, ya macam diserang lah, dirujak lah, kayak wah kakak. Ya misalnya kan narasinya, hijab halal. Yes. Kayak apaan sih? Kayak ada yang gue baca komennya, kayak lu gimana sih? Lu paham gak sih maksudnya? Sok-sokan begini-begini gitu. Ternyata emang begitu ya. Nih, apa itu hijab halal viral produk dari keluarga Ibnu Wardani itu kan? Jadi sebenarnya gimana nih hijab halal tuh? Ini hal yang tabu atau? Oke, saya jelasin begini. Logonya di mana? Di ujungnya gitu, di segi empatnya. Mending kalau bilang, jadi selama ini yang lain hijab haram. Kalau lu cuma ngaku lu doang yang halal. Ya kayak begitu tuh. Nah itulah narasi-narasi seperti itu yang kita hindarkan. Sebagai contoh ya. Kan saya sebut tadi ada 64 juta pengusaha yang ente bilang. Betul. Yang sudah halal itu cuma 3 jutaan. Terus yang lain haram. Maka itu saya luruskan narasinya ini sengaja. Yang bersertifikat halal. Bukan berarti yang lain haram. Yang lain belum terdaftar. Akibatnya apa? Tidak tercatat dalam transaksi halal dunia. Transaksi halal dunia yang kemarin dari Dinar Standard dari CNBC Finance itu dari Januari sampai dengan Desember 2024 21,6 ribu triliun rupiah. 21 ribu triliun. Kuadriliun itu transaksi halal dunia. Dan unfortunately kita cuma dapat 6.200 triliun rupiah dari 21.000. Kuenya cuma segitu kita. Kita nggak sampai 1.000, nggak sampai 10.000 dari 21.000. Kita cuma dapat 6.000. Oh alah, 10%-nya juga nggak dapet ya? Nggak dapet sih. Karena itu akhirnya saya mengatakan bukan barang di sini barang haram, tapi belum tertib halal. Oke. Belum tertib halal. Kalau tertib halal, kalau kata menyinggung kata-kata Pak Rahmat Pambudi, Menteri Bappenas, dia bilang apaan?
Halal itu growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi for the future. Dia tahu apa yang terjadi dengan China. Dia tahu mengapa China sampai 20 billion US dollar. Kenapa? Karena dia memproduksi makanan halal. Mau tahu alasan Miratalk yang di Rusia kemarin kenapa dia halal? Dia bilang apa? Dengan halal semua negara terima kita. Ajib. That's it alasannya. Nggak ada lagi yang lain. Halal for everybody dia bilang. Ini sorry kalau ente bilang Rusia ateis aja kayak gitu. Oke. Kalau ente bilang itu ateis. Si tahu waktu Anda datang ke Greenham itu pemotongan sapi terbesar di Australia. Di Greenham namanya. Lalu Anda tanya sama dia, Mr. Joe Roberts, Anda bilang kemana saja ente, nggak ngomong ente ya. Baru ngomong nanya, emang ngomong ente be. Header juga dia. Okay. Antum kali antum ya. Which country Anda bilang? Mana you export to from sini? Nomor 1 dia bilang apa? Amerika. Hah? What? Anda sampai melongo. You send your halal meat to America? Yes. Why? Because America acts only cut. Amerika Ji hanya menerima daging yang disembelih. Yang ngomong itu adalah pemilik Greenham yang Anda temuin di Australia. Iya. You can confirm. I can give you the numbers. Bayangkan. Jadi Amerika aja pengen daging yang dipotong. Kenapa? Karena daging yang disembelih wangi, betul, bersih, nggak ada darah. Kan digantung tuh, keluar tuh semua darah. Dan setelah Anda baca, itulah standar WHO, standar WHO, PBB. Silakan tuh bantah yang, saya setuju nih dalam hal ini nih. Silakan tuh bantah yang halal mau jadi, tadi level-level mudah-mudahan udah nggak ada lagi yang main di situ ya, Islamisasi lah, kenapa dikit-dikit halal lah, alergi deh, mau diapain di sini? Kan gak semuanya Muslim di negara Indonesia, katanya toleransi. Jadi ke situ tuh kita baca. Justru toleransi, gue mau yang halal masa lo repot. Iya. Oh iya, berarti tadi baru mau nanya tuh antara korelasinya apa terkait sebuah negara untuk menaiki pertumbuhan ekonomi, bekerja sama G2G dengan negara lain, terbuka untuk umum, akhirnya perdagangan lancar antar negara apa segala macam, kan tuh uang semua tuh, ekonomi berputar kan. Sekarang saya masuk ke nomor 2 di dunia setelah Cina nomor 1. Nomor 2 di seluruh dunia, negara penghasil produk halal adalah negara yang 99,5%-nya adalah Kristen, Brazil ya. Bener serius? Saya punya datanya, saya kasih. Cina, Brazil. Pak Sugeng kasih datanya. Coba kita lihat Pak Sugeng. Kita harus clear nih di sini nih. Saudi kali be. No. Masa Saudi kagak masuk? Kita aja nomor 8. Saudi? Gak masuk. Hah? Gak masuk. Nomor 20 kayak nomor 15-an lah begitu. Karena populatif kali sifatnya. Bukan soal populatif, karena dia negara pengguna. Dia bukan negara produsen. Oh iya. Make sense. Karena yang diukur adalah yang mungkin ekspornya produsen, negara tajir. Kata Saudi gue beli aja. Iya. Mana Pak Sugeng coba nanti sambil jalan ya. Ya, data nomor 2 Brazil ya? Nomor 2 Brazil. 3 Amerika. Hah? Amerika nomor 3 di dunia negara penghasil produk halal. Malu kita ya. Malu Ji. Maaf, ya izin Pak Sugeng. Nah. Malu Ji. Nih ya. 1 Mana? China. Mana ininya sih? Ini. Iya. 1 mana 1? 1 mana 1? Ini langsung Brazil. China. Iya, 2 Brazil. 3 Amerika. 4 Pakistan, India. India juga notabene-nya kan ada Prancis nomor 5. You know Prancis negara dengan menghasilkan farmasinya halal di seluruh dunia, Prancis. Inilah canggihnya Presiden Prabowo Subianto. Dia bisa lihat ke depan what will happen, aya naon dengan halal dunia. Indonesia nomor 8. Saya cuma janjiin Pak, tahun depan nomor 7, tahun berikutnya nomor 6, tahun berikutnya nomor 5. Atu dipirit. Tapi mohon maaf nih Be, ini agak-agak ke jejak rekam dikit ya Be ya. Siap. Ini masih di batas sertifikasi halal sebelum nanti kita bahas mengenai lebih detail ya masalah warteg gimana ya kan. Babe udah ini ya kan BPJPH buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis tahun 2025. Hadiah dari Presiden.
kita umumkan, Agustus kita besarkan, 17 Agustus kita gedein pada waktu itu. Ayo halal gitu. Karena undang-undangnya baru kita buat. Undang-undang nomor peraturan kepala badan Perkaban nomor 146 2025. Warteg halal. Warteg halal. Hadiah dari Presiden Prabowo. Keren. Tapi beliau memang, saya bahas juga di konten saya, Be. Terkait beliau itu dari awal udah ngapus utang-utang buat UMKM yang nggak bisa atau kena kol 5. Yang terbaru apa? Apa lagi? Pinjol dihapus. Masa ya? Ini baru keluar. Kapan nih beritanya? Rame, ntar lihat aja. Gue jadi mendahului nih. Serius? Ya. Jadi utang-utang mereka kena pinjol tuh? Yang pinjol itu jadi ilegal, jadi nggak boleh. Yang pinjol-pinjol yang macam-macam itu. Dan dialihkan pinjaman tanpa bunga dari Bank Mandiri, BNI, dari bank pemerintah. Bang Himbara tanpa bunga berani. Tanpa bunga. Cash flow-nya dia gimana nih? Ntar dikejar sama Pak Purbaya. Diatur sama Pak Purbaya. Bunganya subsidi silang mungkin ya. Iya. Waduh. Ngeri. Saya ceritain kenapa warteg susah ya. Iya. Gini. Nah, coba gimana, Bang? Maksudnya ini dikit Be izin ya. Ini saya buka dengan begini. Banyak teman-teman saya franchise, tahu sendiri Be ya, yang warnanya hijau, warna kuning, warna ini apa segala macam, merah, putih. Nah, itu kan mereka modal sekian, mereka bisa perputaran cepat. Iya. Warteg mindsetnya adalah ya mungkin kang bangunan kerja capek pada ngeroyokin tuh warteg rame pada jajan gitu kan. Nah cuma kendalanya mereka sulit katanya untuk dapetin sertifikasi halal. Sementara Babe teriak-teriak halal barusan. Kesian Be mereka Be. Jangan lupa, gara-gara bisnis begitu banyak rumah tangga pada retak. Makanya umroh honeymoon. Salam dulu. Lagi. Iya benar. Gara-gara begitu kan cekcok rumah tangga retak. Makanya kalau mau umroh nih, insya Allah bareng sama saya dikasih umroh. Umroh honeymoon. Iya honeymoon, rumah tangganya biar akur lagi Be. Kok bisa kelap begitu ya? Ntar gue dijerat KPK deh. Katanya mempromosikan ini nih. Enggak. Itu terspontan aja. Babe sama kasih solusi itu kan travel umrohnya kasih solusi. Baik Babe. Gitu ya. Oke. Baik. Kita ceritain begini. Siap. Di warteg ada 20 sampai 30 menu. Pasti. Tempenya aja tempe orek, tempe goreng, tempe sayur, tempe buncis, macam-macam tempe. Tahunya juga begitu. Total ada 30 menu. Dengan menu sebanyak itu, sebenarnya dia masih masuk reguler. Kalau reguler, dia masuk ada auditornya, ada auditor halal. Kalau auditor halal, dia masuk harus ada laboratoriumnya. Kalau umpamanya laboratoriumnya ini begini, dia mesti punya penyelia halal. Artinya karyawan, tanda kutip, yang ada di dalam warteg itu, yang day to day mengawasi warteg itu. Bagaimana warteg bisa halal dong? Sampai muncul Imam Mahdi juga warteg juga nggak halal Ji. Oh itu bener. Cash flow-nya nggak ngejar Nggak ngejar Ji. Kalau 2 orang nih bos digaji begitu udah 10 juta gajinya. Terus bagaimana kalau pengusaha dia mesti bayar lab untuk periksa tuh 30 menunya? Nggak masuk Ji itu barang. Aneh mikir, pantesan jumlah warteg yang punya sertifikat halal itu hampir zero. Satu warteg ada minta 10 juta Ji. Waktu itu. Oh itu. Hanya bilang, wah kagak bener nih gue bilang nih. Tapi kan udah ada peraturan ya, regulasi. Masa mau ngerubah peraturan? Jangan lupa pesan Pak Prabowo waktu di Magelang, waktu habis pelantikan. Peraturan dibuat untuk memudahkan para pengusaha. Kalau ada peraturan yang meribetkan, peraturan yang mesti dirubah. Aneh rubah tuh peraturan. Buat pengusaha-pengusaha gede dengan omset miliaran itu oke. Contohnya Indofood misalnya. Dia punya penyelia halal lebih dari 100 orang. Karena dia punya citatu, dia punya apa segala macam. Sorry gue sebut produk biar semua clear gitu ya. Dia punya mie-nya berapa macam gitu kan. Sehingga dia punya penyelia. Yang satu produk, satu item atau stock keeping unit SKU, dia mungkin punya satu penyelia yang mengawasi supaya terjamin halalnya. Itu namanya dia menerapkan JPH, jaminan produk halal. Kita sebut sistem JPH, sistem jaminan produk halal. Kalau warteg gimana Ji? Aneh terbitin peraturan nomor 146 peraturan kepala badan yang mengatakan warteg itu adalah halal. Caranya kayak ente misalnya masuk ke bank atau download apapun misalnya kan ada baca semua, klik ente setuju berarti iya kan? Terms. Aneh bikin kayak gitu. Dalam peraturan itu satu warteg nggak pakai unsur babi. Minyak gorengnya harus halal, semua halal, ini halal, prosesnya halal. Misalnya dia mau ayamnya dari RPU, rumah potong unggas yang halal. Dia ada menu sapi, rendang misalnya, rendangnya dari RPH yang tersertifikasi halal, rumah potong hewan yang tersertifikasi halal. Udah dia ngaku begitu, tik halal, 1 kali 24 jam keluar sertifikat halal. Untuk warteg, warsun, warung Betawi,
soto apa? Bukan rowan apa ya? Rawon. Apa dibalik? Rawon, terus apa? Soto Kudus, soto Madura, sate apa itu buat semua itu halal. Pakai dalil, Ji. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Satu hari Rasulullah sedang berpuasa. Allahumma barik alaih. Dan itu di akhir Ramadan. Kemudian salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ra'aitul qamar." Aku lihat bulan. "Wallahi," kata Rasulullah, demi Allah aku lihat bulan." Sampai 2 kali. "Wallahi kamu lihat bulan." "Demi Allah aku lihat bulan ya Rasulullah." Kita berbuka dan Rasulullah membatalkan Ramadannya dan salat Idul Fitri. Artinya apa? Kesaksian dia ketika dia menyumpah demi Allah diterima oleh Rasulullah. Nah, sekarang tuh warteg, Ji. Udah ngemis-ngemis sama kita, "Babe, gue nggak pakai babi, Babe, gue nggak pakai alkohol, Babe, gue nggak pakai marus, Babe." Demi Allah nih, demi Allah kasih halal. Susah banget sih. Ini nih. Susah banget hidup. Lah kata Nabi, "Yasiru wala tu'asir." Mudahkan, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunafir. Gembirakan, jangan lu bikin sedih. Itu aja dasar kita, Ji. Iya lagi. Baru kita mau senggol dari sisi itu. Ntar kalau dia bohong gimana ya? Urusan dia sama Tuhannya. Iya, urusan dia tuh ya. Urusan dia sama Tuhannya. Yang gede juga begitu. Misalnya kita pergi, begitu kita pergi dia ganti. Gelatin sapi yang mahal diganti sama gelatin babi yang murah. Terus kita bisa apa? Lah iya. Kita bisanya audit acak. Makanya kemarin heboh yang aneh umumin 9 produk mengandung babi, mengandung porsin. Itu karena kita rajin melakukan acak. Ini baru nih perusahaan roti berapa biji lagi kita sahabat-sahabatin semua. Beli tuh roti semua, masukin lab. Belum ada hasilnya. Tar lo. Mudah-mudahan kagak ada yang begitu. Apanya emang glutennya? Iya kan yang permukaan yang mengkilap itu kita takut dia pakai emang sempat ada dugaan? Laporan? Bukan, ada perusahaan-perusahaan yang ya dia punya banyak item tapi yang didaftarin cuma beberapa. Apa be? Sebut be. Nggak boleh dong. Ini mulut kita begitu kita mulut bisa jatuhin saham orang nih. Iya benar. Kalau dulu sebelum jadi kepala badan kita ngomong apa-apa nggak ada masalah. Sekarang kepala badan yang ngomong jatuh saham orang, habis dong kita. Jangan dong. Jerome Powell kedua nih. Good afternoon habis ini nih. Jangan dong. Nanti yang penting kalau umpamanya itu betul, kita kasih surat peringatan, kita lakukan persuasif. Ente mau ganti nggak? Mau tarik nggak atau produk gitu-gitulah gitu. Oh tapi kooperatif. Selama ini kooperatif. Gimana nggak kooperatif? Sekali kita ngomongin nggak ada yang mau beli. Lah iya. Nggak ada yang mau beli, Ji. Ingat, ini harus saya sebut, tapi udah beres kasusnya karena tahun 80-an. Apa? Denko. Oh, isu. Denko nggak pernah kayak gitu. Tahu. Ingat tuh. Tahu. Yang kemudian MUI datang ke Denko, dulu Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ minum Denko, itu cuma isu dari pesaing. Tapi kan sempat kolaps. Black campaign. Iya, sempat kolaps. Nestle termasuk yang oke, saya harus katakan semua produknya oke, dia sangat kooperatif. Bahkan saya diundang ke pabrik Nestle di Swiss untuk melihat sebenarnya kayak apa produk Nestle yang sebenarnya ke Switzerland. Kan dia di Switzerland. Tuh, itu contohnya. Terus ada produk penyedap tuh, ada juga yang kayak gitu. Jadi halal sensitif gitu loh. Ajinomoto. Dan ternyata tidak mengandung babi kan. Viral tuh. Gensi nyampe nggak Gensi nih? Ajinomoto katanya mengandung babi. Dulu viral tuh, kita pada panik kan di rumah kan. Iya. Nyokap sempet ngerasain juga be. Udah buang. Iklannya aja dulu gue inget Bagio cup iya, Ajinomoto. Gitu, iya bener. Iya bener. Tua banget gue. Halal. Dia termasuk yang tertib dan aneh udah datengin pabriknya. Ajinomoto aneh datengin pabriknya. Termasuk pabrik yang tertib, yang yang patuh, bahkan Ajinomoto memberikan UMKM sekitarnya gratis dari dia biayanya kalau UMKM di sekitar dia mau proses halal. Oh, apa hubungannya kok sampai segitunya? Karena dia mesti ada CSR dan CSR-nya dia buat untuk usaha UMKM sekitarnya. Banyak sih, Aqua juga begitu. Produk pabrik-pabrik yang didatengin dia bilang lokasi tuh sekitar lo halalin, termasuk Wardah tuh sampai 1000 pengusaha tuh dihalalin sama dia. Jadi budget CSR-nya tepat sekali ke sana arahnya. Iya, UMKM, Ji. UMKM membantu UMKM gitu. Ya, dihalalin produk bukan orang, Ji.
Iya, produk benar. Produk orang dihalalin. Iya, bahaya. Bahaya itu. Iya. Ya nggak apa-apa kalau caranya benar. Ya jadi catat. Nah, berarti sekarang warteg per kapan? Udah bisa. Sampai saat ini sudah 3.500-an warteg yang sudah kita proses halal. Dan ini menunggu warteg-warteg yang lain karena jatahnya banyak kan, ada 1 juta. Caranya tadi ya, berarti warteg-warteg sekarang saya panggil nih. Ini kan penonton kita kan audiensnya kan UMKM, warteg. Kita kan kasih solusi kan juga. Sebelum ente sampein, Anda mau ngomong sedikit. Boleh. Wahai para wartegwan dan wartegwati. ada panggilannya ya. Ada panggilannya. Iya. Kalau yang halal itu hanya franchise, fried chicken yang berasal dari luar negeri dan mereka halal, akibatnya apa? Anak-anak hanya mau ambil produk yang seperti itu. Lambat laun ente kagak ada yang beli. Percaya mana? Wah, keren nih, angle-nya bagus nih. Iya lagi. Loh, anak kita kan kalau lewat ke mall nggak ada halalnya, Pak. Udah begitu kan? Iya. Udah menjadi tren kan? Iya. Sekarang kalau kita ajak ke warteg, ke warsen bilang apa ntar? Nggak ada halalnya. Karena itu warteg, saya mohon sekali supaya Anda tetap punya daya saing yang tinggi, halal. Daftarkanlah. Dan kita gratisin kok. Susahnya di mana? Ya, geraknya berarti ya. Gratis. Ya, geraknya tuh kayak nggak klik. Gaptek kali be. Nggak Kan perlu. online. Mesti sosialisasinya bener-bener. Coba deh didikte, coba deh. Apa sih website-nya pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ini banyak mama juga yang nonton nih. Gimana? Kliknya apa namanya si halal tadi? Ya. Itu aplikasi Play Store sama App Store. Ya. Oh, dua-duanya nih ya kan. Tinggal download seperti dia download TikTok, seperti download yang lain. Nanti nggak perlu download. Jadi ntar kita pakai lagi satu tempat khusus kita sampaikan. Nggak perlu download, nggak perlu apa, akan masuk ke dalam sistem di mana ente tinggal buka si halal, tung keluar. Oh. Daftarin nama, NIB, upload, selesai. Lalu foto KTP ente, klik automatically masuk. Ketik menunya apaan, upload, itu kita bisa download. Dan di kita ada yang namanya komite fatwa. Komite fatwa akan melihat, oh tempe ini yang gorengnya pakai apa? Oh pakai, maaf sebut contoh Bimoli atau Vilma atau apa semua. Oh ini halal semua. Kecapnya apa? Oh ABC, Bango, oh, halal semua. Selesai. Menunggu apa lagi? Bentar. Pak Sugeng masuk lagi nih. Ah ini datanya. Ternyata ada kesalahan teknis. Oh tadi perbandingan untuk peringkat negara yang penghasil produk ekspor. Yes. Halal. Oh halal. Kita lihat di sini ya. Apakah negara-negara Muslim atau mungkin negara justru non Muslim yang memang concern sekali mengenai halal. Tadi teman-teman kalau ngikutin dari awal tuh udah tahu tuh. Halal ini bukan masalah islamisasi, bukan. Tapi tentang kesehatan, kebaikan, lifestyle. Jadi makanannya jadi lebih segar, lebih bagus dan seterusnya. Coba ya. Nomor 1 India, Brasil. Ya. 2 India. Ya. Yang terbaru ya. Ya. 3 Rusia. 4 Amerika Serikat. Ya. 5 Turki. Yes. Nah, mulai masuk nih negara Islam nih. 6 kita. Belum. 8. Uni Emirat Arab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Cina. Ya, naik 8 Indonesia. Masih nomor 8. Masih nomor 8. 9 Australia, 10 Argentina. Ya. Masih nomor 8. Emang itu Uni Emirat udah masuk itu. Uni Emirat. Udah masuk tuh dia. Udah masuk dia di atas kita. Sebenarnya negara-negara lain juga dia namanya tertib halal. Oh, dia tertib halal. Tertib halal. Tertib halal. Tanggal berapa tuh? Saya ke Dubai tuh. Akan ke Dubai tuh tanggal berapa itu? Oh, oke. Ini apa nih? Ada lagi nih. Ini? Kalau tadi kan ekspor ke negara-negara Islam. Ke negara-negara Islam. Ya. OIC kan apa singkat kepanjangannya? Oki. Organisasi Konferensi Islam. Kerjasama Islam. Oke. Lupa sih. Organisasi Konferensi Islam. Konferensi Islam. Oki. Nah, sekarang adalah top OIC-nya. Iya. Importer. Yang importirnya kan. Iya. Nah, kita lihat nih. Nomor 1 Saudi Arabia. Oh, kaya. Jelas. Diambil semua barang. 2 Indonesia. Banyak penduduknya. Oh iya, populatif. Betul. Populatif. Dia terima banyak barang masuk halal. Iya betul. Gitu. 3 Turki, 4 Malaysia, 5 Uni Emirat Arab, 6 Mesir, 7 Iran, 8 Irak, 9 Algeria, 10 Maroko. Negara-negara yang tersebut itu adalah negara-negara yang menginginkan produk halal. Pasti. Dan masuk dari berbagai negara. Ini negara Islam semua ini. Nah, itu konsumen jadinya.
Oh iya. Yang tadi dibacain produsen. Iya. Negara produsennya maaf non-muslim. Konsumennya muslim. Harusnya di produsennya sih kita concernnya. That's it. How to think our president. How to genius our president. Pantesan angka 8 tuh nggak boleh digeser kita ke 8. Karena kan Pak Prabowo presiden ke-8 kan. Makanya Indonesia tetap 8 aja kali ya. Hah? Nggak gitu ya? Jangan juga sih. Jangan juga. Mungkin 8 konsumen nggak apa-apa. Tapi 1 produsen. Wih. Gitu. Balik lagi ke warteg sebentar ya. Ya warteg. Akhirnya warteg harus kita halalin. Dengan cara satu, dia memang menunya banyak, tapi ada sebuah pengakuan. Yang kedua, dia tidak perlu ada gaji orang auditor, tapi saya angkat 1 orang komandan warteg untuk 100 deh. 100 warteg, 1 orang penyelianya, 1 supervisor. Jadi kerjanya di mana dia? Dia orang pemerintahan. Dia orang kita, karyawan kita. Oh. Sehari dia cukup kunjungin 3 warteg, 30 hari 90 warteg. 1 orang. Iya tuh orang dia bisa kunjungin. Sehari 3 warteg kan kecil kan. Pak gimana? Iya oke. Pak Bu gimana? Selesai. Belum jam 10 pagi udah pulang. Sebentar Be, aku potong sedikit. Berarti sosialisasi harus bener. Jangan sampai mindsetnya, mohon maaf ya dengan segala hormat nih. Warteg kan takutnya kan orang pemerintahan datang nih, razia nih. Nah 1. Yeah. Dan yang kedua dimintain duit nih. Nah itu harus rapi juga Be, karena stigmanya masih begitu kalau ada nyamperin dari pemerintahan. Jangan lupa warteg kalau dia udah link sama kita 24 jam itu connect laptop handphonenya sama kita. Dia bisa kasih kita laporan 24 jam tentang kedatangan para penyelia. Cakep. Ini baru kali ini. Kita track. Baru kali ini ada begituan. Alhamdulillah kita yang bikin. Mantap. Kita yang bikin. Ini Babe yang dorong. Enggak, ini serius nanya. Untuk yang warteg idenya Alhamdulillah. Babe pribadi. Alhamdulillah. Kita yang bikin peraturan, kita yang bikin, dan Anda kan orang IT, ente lupa. Oh iya. Iya. Keren juga ya. Berarti udah mulai ini nih. ptsp.halal.go.id/register. Nah, ya langsung kita kasih linknya aja biar ntar nggak ada lagi urusan nih searchnya apa ini namanya apa gitu ya. Tuh, pengguna, coba klik. Coba. Fasilitator atau pelaku usaha. Ya kan, pelaku usaha dong. Pelaku usaha lah. Iya. Terus masukkan nama Anda, Haikal. Coba Haikal. Oke, masukin email. Iya. haikalhasan@gmail.com. Wow. Apa password nih? double S. Ya tuh aja lah, nggak apa-apa lah. @gmail.com. Hasannya double S. S1. Pak S2 bener kan? Iya betul. S2. Iya kan. S2 tahu nggak apa? Dingin. Handphone masukin. Let's say 812345678 misalnya. Apain aja sebutin saya ada kok nomornya. Nah, kata sandi kita bikin sendiri, konfirmasi, choose sudah. Enggak. Nah, udah buat akun. Enggak, tadi betul. Mas. Enggak, tadi yang tadi ente klik. Tadi ada. Naikin dari atas, dari 8 di angka 8 belakang. Ketika dia tap dah. Dah, tap. Oh, enggak. Tadi ada muncul. Pertama doang. Udah isi aja password, dah masukin. Enggak, passwordnya ini aja 1 2 3. Ya misalnya tuh agak 46 jupanan lo, tuh agak 46 jupanan. Main tahu 4 kali ada yang jaga tuh. Dah, buat akun. Oke. Udah. Email udah terdaftar, Be. Kan Babe pakai email itu. Iya. Ya kurang lebih kayak gini. Buat akun, udah ente tinggal buka akun itu baru keluar tuh nama apa semua jelas. Sebentar deh, saya salfok nih. Email sudah terdaftar, berarti Babe sendiri menguji coba pertama kalinya. Karena aneh punya kopi Babe Haikal. Tahu. Dan itu aneh daftarin bahwa itu kopi aneh itu halal gitu. Kopi sendiri daftarin tetap. Iya dong. Kalau enggak kita ntar non halal ilegal. Mufti lagi, balik lagi. Rame lagi orang. Iya. Oh, udah sesimpel ntar ada apa? Feedback atau ada verifikasi atau apalah? Iya. Kayak email pasti ada perintahnya. Kayak OTP gitu apa? Iya, OTP. Gitu, bahwa itu bukannya robot, bukannya apa gitu. Udah beres udah. Sesimpel itu. Apalagi sekarang kita akan launching Halal Max. Apalagi? Itu lebih memudahkan. Itu AI. Kalau orang yang nggak mau ngetik-ngetik. Ngomong gitu. Enggak, dia tinggal foto, cepret, itu Halal Max mengidentifikasi. Caranya gimana? Boleh dong Pak Sugeng. Caranya gimana Pak? Halal Max itu maksudnya AI-nya ke aplikasi lagi atau enggak yang difoto apa, Be? Produk.
nih Cleo nih, foto, iya. trot, habis itu? Udah langsung dia tahu bahwa itu air, ingredientnya apa semua gitu loh. Buat verifikasi, validasi. Keren. Jadi kalau kita hati-hati misalnya cek, bisa digunain juga buat laporan dong. Misal contoh, ada restoran ini nih, fotoin menunya. Absolutely, karena ada orang yang nakal. Cara nakalnya apa? Dia ngaku-ngaku sebagai pengusaha untuk mendapatkan dana 230.000. Oke. Dia beli ketoprak, foto. Besokannya dia beli ketupat sayur, foto. Besokannya dia beli gado-gado. Dia udah dapat 150.000 kali 3. Lah iya. Dapat 4,5, diam aja di rumah. Kalau dengan AI kita nggak bisa, alamatnya sama yang kemarin. Oh itu orang IT. Nggak bisa gitu. Alamat sama kemarin nggak bisa. Top. Bahkan kita lagi kembangkan dan di Swiss udah ada. Dengan ini ada udah jadi makanan ya. Di foto klik itu mampu mengurai ingredientsnya apa. Masa bisa begitu? Serius Ji. Langsung foto tahu kan. Serius. Ada ketumpuk tuh toge kan nggak kelihatan. Serius Ji, dia bisa uraikan. Masa sih? I guarantee you. Ntar pada waktunya. Pada waktunya kita sampaikan kepada masyarakat. Kan dia numpuk be. Serius. Coba soto misalnya. Iya, dia tahu itu ada. Ya kan kecelup. Tahu Ji. Masa sih? Serius. Gimana ceritanya? Serius. Apaan begitu? Canggih banget. Canggih emang. Dunia dulu televisi juga canggih. Anda masih ingat Umi Ane bilang ada orang kelihatan gambarnya. Orang ngomong kelihatan orang lari kata Umi Ane. Nggak mungkin. Dulu kan radio doang kan. Iya gitu. betul. Umi Ane cerita gitu. Nggak mungkin. Sekarang bisa. Iya sih. Di Swiss itu dikembangkan Ji. Nggak habis pikir aja kan. Dikembangkan Ji. Misalnya ada unsur telur, dikembangkan. Itu telurnya nampak kan oke lah. Ya tapi dia bisa identifikasi. Telur apa gitu ya. Keren. Dan ini akan nanti masuk pada waktunya kita akan ambil itu. Kita akan perkembangan teknologi kan dahsyat sekarang kan. Kirain BPJPH ini cuma ngurusin bolak-balik masjid doang. Kalau ente tahu kita berdebatnya di Amerika sama USDA, United States Drug and Agriculture. Kita berdebatnya sama pemerintah luar negeri untuk mengatakan bahwa halal itu lifestyle, halal itu not religion only. Wah. Dahsyat Ji, perdebatan kita sama tokoh-tokoh di publik, berdebatnya kita. Berani maju begitu. Emang berdebat di publik banyak kok di sosmed itu. Berdebat kita. Di Singapura kemarin kita keynote speaker di panel. Di Kazan Rusia kita di panel. Kita kan nggak tahu kan, kirain kan cuma urusannya begitu, ternyata urusannya untuk ekonomi dunia juga ya. Kita biar dipandang maju, sukses dan seterusnya. Dan kita ke bawah-bawah gara-gara wibawa presiden. Sampai Palestina kemarin coba apa kata si itu Donald Trump. Bapak mesti datang. Pak Prabowo mesti datang. Kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak ada tuh perdamaian. Ikonnya beliau kok. Iya benar. Bapak perdamaian dunia. Awal presiden itu. Iya benar. Bapak perdamaian dunia. Jadi ingat kisahnya Babe Haikal Hasan ketika pertama dilantik. Iya kan? Waktu itu kan ada Pak Prabowo, tugas pertamanya nyambung sama video yang viral kemarin kan, Ustadz Khalid Basalamah kan duduk sini juga ya. Akhirnya menceritakan, ya maksudnya pertama kali kerja malah minta nasihat, nih gue harus ngapain apa segala macamnya. Ini nyambung nih sama obrolan. Saya dilantik ya jam 9.10 kali gitu ya. Lalu saya datang ke kantor BPJP untuk perkenalan. Itu pertama kali ketemu teman-teman di Badan Halal. Dari situ saya langsung ke MUI. Ulama-ulama kita minta ridhonya. Dari situ saya Kementerian Agama. Kementerian Agama, our father lah gitu ya, Pak Kiai Nasruddin, Profesor Nasruddin. Itu kita minta nasihatnya apa yang mesti saya lakukan. Dari situ saya ke Ustadz. Salah satunya orang pertama yang saya kunjungi Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah. Ustadz, ini saya dilantik. Saya mohon nasihat gitu. Nasihat beliau ya tegakkan gitu. Halal katakan halal, haram katakan haram, jangan tergoda oleh apapun. Jelas Ustaz, insya Allah Ustaz aneh pegang gitu. Sampai tawaran rumah kan, kalau ke menteri kan dapat rumah kan. Dapat rumah dari bapak, dari negara lah begitu. Aneh mendingan aneh nggak ambil gitu. Loh, kenapa? Kan aneh punya rumah Condet. Ya kan ada tambahan lagi sih. Lumayan kan buat istirahat kalau lokasi berbeda. Enakan di rumah aneh. Terus jadi siapa? Punya siapa? Aneh nggak terima.
Biar aja buat negara lagi balikin. Masya Allah, serius. Kita boleh nampung. Anak gue banyak be. Tapi Masya Allah segitunya be berarti. Alhamdulillah. Yang udah ada buat apa? Qanaah itu akan lebih baik. Terima apa adanya. Ane udah punya rumah di Condet, di kampung tengah. Halamannya ada luas. Buat apa ane dapat rumah lagi? Mendingan ane nggak terima, biarkan untuk negara aja. Masya Allah, be. Karena obrolan dok sini be, izin nih be ya. Tapi nanti nggak tahu mau jawab apa enggak, atau mungkin dikata apa enggak. Ini kita udah kadung ngobrolnya di sini. Babe sadar nggak? Banyak yang bilang dulu kenceng banget, teriak pada pemerintah. Begitu udah di dalam, nyampe nggak komen-komen begitu? Begitu udah di dalam kayak ayam sayur nih. Nyampe. Begitu maksudnya? Nyampe. Ini biar clear dulu. Jangan nih. dipotong. Ya. Jangan dipotong. Boleh Jangan nih. dipotong. Wah, mantep. Gue deg-degan aja nih. Jangan ya dipotong. Kan? Begitu di luar kenceng banget, enak ya udah dapat jabatan. Nah, kita biar clear dulu nih. Ini jangan dipotong. Ane tabayan langsung ya. Jangan dipotong dan harus ditayangkan. Wah, gue tadi deg-degan loh. Ini serius nih. Anda katakan apa ya? Anda dulu kenceng banget, tiba-tiba pas dalam katanya udah dapat jabatan. Biar ente tahu, Anda lebih keras dari yang dulu. Kalau yang dulu, kita mesti di mimbar karena kita bukan di dalam internal. Sekarang Anda di dalam, ente boleh tanya Pak Menteri-Menteri, bagaimana Anda berdiskusi atau mengkritik para menteri yang langsung ke telinga mereka sesuai dengan sunnahnya. Oh, iya. Dulu ada di mimbar. Kenapa? Karena Anda nggak bisa ngomong langsung, nggak punya akses, nggak punya apa. Sekarang Anda ngomong tiap saat. Menteri ini misalnya Anda bilang, Pak ini bagaimana Pak? Oh. Bu ini gimana Bu? Tanya boleh semua. Demi untuk perbaikan. Oke. Makanya Anda bilang biarin lanjutin. Biar teman-teman tahu. Nggak usah ada fitnah-fitnahan. Nggak ada. Anda nggak pernah berkurang. Tapi Anda selalu mengatakan sebuah kebaikan. Sekeras-kerasnya dulu kita di mimbar. Belum pernah dari mulut Anda menghina, mencela, memaki. Baik sebut nama orang atau tidak. Di sini pun kasih solusi, Anda beri kasih tantangan. Anda bayar 1 miliar tunai kalau ada ucapan Anda yang menghina agama orang, suku orang, kebangsaan orang, menghina menteri, DPR, pada zaman Pak Jokowi semua. Anda memang kritik Pak Jokowi waktu itu ya Anda kritik, tapi kan kritiknya kritik baik. Pak Jokowinya asik sama kita. Ketemu rahat, ngobrol, selaman, nunduk. Rahat kenapa? Karena Anda kritik kebaikan. Bukan mencela, bukan menghina, bukan memaki. Sekarang Anda tetap begitu, tapi langsung ke menteri-menteri yang bersangkutan. Soal apaan? Soal daging yang ada urusan dengan kita. Misalnya contoh pertanian misalnya. Pertanian, bagaimana masuk Kementan misalnya. Pak, ini RPH ada yang belum halal nih. Anda ngobrol sama Pak Isadius, Anda ngobrol sama Pak Amran. Oh iya Pak, memang gitu be. Iya Pak. Oke kita perbaikin yang mana yang belum halal. Nih Pak, nih gini. Langsung buat apa Anda keluar di sosial media dong? Sesuai dengan tugas Ane nggak ngurusin kerjaan orang. Amanahnya buat kita adalah menjaga makanan supaya halal, kasih halal. Yang non halal, kasih label non halal. Itu yang kita jaga. Kan buat kedamaian kita, buat ketenangan kita. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kementerian UMKM, Pak Maman. Ane ngobrol, Ane kritik pariwisata. Ane ngobrol, Ane kritik soal desa wisata halal dan sebagainya. Ekraf ada nggak? Ekraf, Ane ngobrol. Contoh, Ekraf itu si Bang Tuh Rifki. Doni sekali ya. Doni yang punya Sorseli. Doni Pramono. Sorseli. Ya tahu pernah kesini juga. Ane ngobrol sama Pak Tengku Rifki soal Sorseli. Ane bilang ini produk yang mesti kita kencengin di luar. Kenapa? Karena gara-gara halal dia mendapatkan franchise dari luar negeri luar biasa. Dan semenjak halal, sebelum halal dia nggak dapat franchise. Ente mesti kencengin dong, Ane bilang. Ini kan buat halal for everybody. Doni kan non muslim. Tapi kenapa dia fanatik banget dengan halal? Karena semenjak halal dia buka franchise itu di Filipina sampai 40-an loh. Keren. Di Saudi sampai 6, di Kuwait sampai 4. Lagi antri nih Jepang, Brunei, Singapura lagi antri mendapat franchise. Gara-gara apa? Gara-gara halal. Tuh. Wah, lu ngomong sama semua menteri begitu, bukannya Ane diam. Pertumbuhan ekonomi dari sektor halal ajib juga ya. Itulah bagi orang-orang yang paham. Yaitu contohnya Pak Rahmat Pambudi. Berulang kali dia ngomong, halal itu tahun depan harus bisa menghasilkan. Siap Pak? Sama Ibu Menteri Keuangan dulu ya, Bu Sri Mulyani, ada presentasi Ibu. Setelah 2026,
2006 ya, 2006 ini terakhir kami minta APBN. Setelah itu kami akan menghasilkan sendiri. Dan kemarin ada ngomong lagi sama Menteri Pak Purbaya. Pak Purbaya, next year I guarantee you halal punya pendapatan sendiri dan nggak perlu APBN. Woi. Ini ada ngomongin lagi di publik. Anda berani jamin tuh. Ketika regulasinya benar. Ada 4 strateginya. Pertama, regulasi dibenerin. Segala nggak ada dualisme itu. Satu payung, satu atap. Yang kedua, kolaborasi. Bekerja sama dengan 9 kementerian, 3 badan, 1 organisasi, dan 1 kepolisian. 9 kementerian itu ya UMKM, Ekraf, dalam negeri, kesehatan, agama, itu ya. Nah kemudian regulasi diperbaiki, kolaborasi dihebatkan. Yang ketiga, sosialisasi. Harus digaungkan cara sosialisasi yang benar bahwa halal for everyone, halal for everybody, not for Muslim. Halal bukan urusan agama semata, halal urusan ekonomi, gitu ya. Rezeki nggak ketuker, nggak ketuker. Yang males emang miskin, yang rajin baru kaya. Sama tuh narasi mau gue tuh. Lah iya, orang kan suka bilang rezeki nggak ketuker, nggak ketuker. Yang malas yang miskin. Nggak mungkin rezeki yang rajin ketuker sama yang miskin, nggak. Gue gituin aja sekalian. Lu malas, lu miskin, gitu aja. Iya. Gitu. Gue demen nih. Yang ketiga, yang keempat, digitalisasi. Tanpa digitalisasi, halal nggak akan berkembang, Ji. Dan aneh sebagai orang IT, membuat insya Allah terobosan-terobosan seperti Halal Max itu, kita buat, kita rancang supaya memudahkan si halal yang malas ngetik. Nah, pakai artificial intelligence gitu. Top, Marco, top. Babe Haikal, jazakallah khair, barakallah fikum. Top. Terakhir banget nih. Sedih gue. Kenapa? Sampai nangis. Kenapa? Anda terima kasih sama ente. Sama-sama, Be. Kenapa? Makasih apa? Kita bisa apa? Karena kita kurang lebih sekufu cara ngobrolannya. Siap. Jadi nyambung. Oh, Masya Allah. Ane girang. Ane air mata bahagia. Masya Allah. Sekalian nih kalau gitu. Kenapa sebegitunya main negara kan, rumah nggak mau diambil apa segala macem gitu. Maksudnya ya penasaran aja sih. Kan kita udah haru-haru biru nih, sekalian aja deh. Maksudnya sebegitunya Pak, dapat apa? Mohon maaf nih. Gaji menteri berapa sih emangnya? 19 juta. Gedean gue tuh jadi penyiar radio tahun 2014 tuh. Gak apa gue sebut 19 juta. Kita penyiar radio. Masa sih kita penyiar radio dulu? Masa mesti gue sebut? Gue kasih iniannya sih, rekening sih. 19 juta gaji menteri. Saya waktu jadi penyiar radio tahun 2014 27 juta per bulan. Iya. Anda 19 juta 2025. Kok mau? Yang paling indah itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang berguna buat orang banyak. Dan Anda belum pernah lepas doa itu di 5 waktu, sesempit-sempitnya waktu. Ya Allah, jadikan saya berguna buat orang sebanyak-banyaknya. Amin. Dan Allah kabulkan. Anda ya insya Allah memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang mau makan di restoran, di kafe, bahkan di pinggir jalan. Insya Allah dia akan dapatkan logo halal atau non halal, sehingga dia tahu apa yang mesti dia makanin, gitu kan. Bahkan ada satu slogan kan, mungkin ente kan sebagai motivator kan tahu, you are what you eat. Yeah. Dan di Eropa tuh, Anda lupa negaranya itu, Anda lihat tulisan bagus banget. Tell me what you eat, and I will know how your character. Dalam lagu kebangsaan kita dibacakan itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwa itu dengan makanan halal, Ji. Bangun badan dengan makanan bergizi. Jadi halal dan bergizi nggak bisa dilepas. Itulah halalan thayyiban, Ji. Okay. Banyak orang makan bergizi, tubuhnya sehat, kuat, dia korupsi, Ji. Jiwanya rusak. Yeah. Dia makan hak orang, tuh jiwanya rusak, Ji. Gak bisa bangun jiwa dengan makanan yang gak benar, Ji. Jadi jangan lupa, halal itu sudah ada sejak tahun 74 di Indonesia, Ji. 74, zaman almarhum Pak Harto. Tapi belum mandatori, hanya diberikan keleluasaan. Yang mau halal boleh, ya gak mau gak apa-apa.
10 tahun masa mantan presiden SBY buat peraturan itu, tapi voluntary. Pak Jokowi juga begitu, 10 tahun voluntary. Presiden dilantik 18, 22 Anda dilantik mandatori langsung. Tahu masa depan beliau ya. Ya menurut Anda jenius. Jenius. Hanya orang-orang yang sekarang suka nyinyir, dia kagak ngerti larinya kemana. Growth economic engine kok. Iya. Begitu, Ji. Sorry. Insyaallah. Jangan pakai nangis-nangis deh. Tawa-tawa aja deh, pusing gue. Kan air mata bahagia katanya. Ini air mata bahagia nih ya. Masya Allah. Ya cuman Pak Prabowo tuh udah ngasih kita cukup. Buat apa lagi? Buat apa lagi? Beliau udah ngasih cukup. Buat apa lagi coba? Mungkin kecil gajinya, tapi kan ini nggak keluar lagi. Yang makan diganti, yang jalan diganti. Ya udah mau ngapain lagi hidup? Total berapa berarti? Aneh sih, wallahi ini nggak pernah ngitung ya. Take home pay. Wallahi ini nggak pernah ngitung. Wallahi ini nggak pernah hitung-hitungan. Yang penting ada terus, gitu aja. Iya, sebenarnya saya juga nggak perlu juga sih angka gaji berapa. Cuma maksudnya mengukur bahwa setimpal nggak. Karena memang kalau menurut saya nanti jangan dipelintir lagi sama teman-teman. Kan ada tunjangan kerja tukin namanya. Kurang lebih 40-an lah begitu. Ya, nah itu dia makanya baru mau ngomong. Jangan sampai dipelintir angle. Terserah itu teman-teman punya hak ya untuk ngepelintir, punya hak untuk berpendapat, punya hak untuk ngekritik kayak, enak aja tunjangan semua udah tercover. Cuma kan ngurusinnya negara nih, berat juga nih. Wajar dapat tunjangan ke negara nih. Iya, tapi yang ngurutinnya masyarakat gitu loh. Tapi masalahnya adalah apa ya? 24 jam kita mesti ready. 7 hari dalam sepekan itu kita mesti siap. Sabtu dan Minggu dan Ahad itu kita tetap bekerja untuk rakyat, tetap gitu ya. Hari Idul Fitri aja separuh hari kita buka demi untuk pengaduan halal gitu loh. Saya cuma bisa doain, Be. Ya, saya tutup dengan begini kali ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Semoga Allah jaga pemimpin-pemimpin kita di Indonesia. Dimudahin langkahnya, dijaga segala urusannya dan seterusnya. Itu aja sih. Ya, tujuannya yang penting terbaik untuk rakyatnya. Dan tahu nggak jawabannya kira-kira ntar pertumbuhan ekonomi kalau ditranslate dengan bahasa 8%, 7%, mereka akan keder nih. Tapi sebenarnya yang mereka tungguin adalah apa sih dampaknya, terbukakah lapangan pekerjaan, bisa makankah kami udah nggak miskin lagi kah, nah, gitu-gitu kan. Coba contoh yang MBG Bapak buat itu, yang banyak banget serangan. Coba kalau dibuka data sebenarnya, berapa ribu nelayan yang sekarang nggak usah repot karena ikannya langsung diborong. Berapa juta petani yang nggak usah jual ke pasar karena semua hasil taninya diborong. Berapa juta petelur yang nggak usah jualan lagi karena semua telur-telurnya dibeli. 1,2 triliun per hari itu lari ke kampung-kampung, lari ke desa-desa. Tidak untuk orang kaya, tapi untuk rakyat. Lihat 2 tahun lagi kita negaranya kayak apa, coba lihat. I guarantee you itu bakal meledak, melotot, lihat. Apa yang terjadi setelah 2 tahun dari sekarang. Negara kita kayak apa? Di luar konteks yang kemarin sempat racun apa segala macam keracunan itu ya. Itu oknum yang sedang diselidikin. Itu oknum yang sedang diselidikin. Kenapa? Keteledoran kah? Di luar prosedur kah? Toh banyak yang jutaan lain kan nggak teracuni kan? Ya. Gitu aja. Ya ke framing yang gitu. Iya, gitu aja. Siap. Saya tahu Anda sibuk. Abis ini akan pindah lagi. Saya tahu. Ya dari tadi tim-tim Anda udah kode-kode. Babe harus jalan. Tapi bagusnya beliau tetap dilanjutin apa segala macamnya. Ya karena udah urusan negara ya apa boleh buat. Masa saya bisa sanggah. Terima kasih Be. Ini amanah. Ini amanah. Lanjut kemana Be abis ini? Pak Prabowo cuma ngomong satu. Saya yakin kamu bisa. Gitu doang. Pantesan gak kena reshuffle nih. Astagfirullahaladzim. Programnya rapi. Tadi saya tajemin. Kerja bener kerja guys. Aneh terakhir mau bilang begini. Target kita 1 tahun tuh harus dapat 7,5 juta produk halal. Ngejar itu. Kita udah 9 juta baru Oktober. Lah tembus lewat no target. Kecilan kali katanya. Hai. Thank you Ji. Sama-sama. Insyaallah. Babe, Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kasih solusi.